Muktamar PKB ke-6 selesai. Muncul akan diadakan lagi muktamar tandingan oleh Malik Haramain dan teman-teman. Merasa mendapatkan mandat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini seperti 2008, Caimin sama Gus Dur, dan selanjutnya ada yang menjadi pemenang, atau ini yang berbeda? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Muktamar PKB ke-6 pada 24-25 Agustus sudah selesai di Bali. Namun, hal itu masih menyisakan hal yang perlu diselesaikan, yaitu ada PKB tandingan yang akan melaksanakan muktamar pada awal September nanti. Malik Haramain, Lukman Edi, dan beberapa teman lainnya menggagas karena merasa mendapatkan mandat. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya, apakah hal ini tidak bisa disatukan dalam hal membangun PKB, atau memang ini Caimin salah, Malik Haramain dengan PBNU benar, atau malahan sebaliknya, yang akan melaksanakan salah, yang Caimin yang benar. Kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama kita lihat di TV One News, sejumlah kader PKB akan gelar muktamar tandingan. Muhaimin, itu dia. Wah, langsung statementnya to the point, itu dia. Kemudian kita lihat di Tempo, muktamar tandingan PKB disebut bakal bikin situasi Caimin berat. Dan di Kompas dikatakan muncul isu muktamar tandingan PKB, Caimin tidak kita anggap. Jadi masing-masing mempunyai hal yang berbeda cara penangkapannya. Selanjutnya di Kumparan, saat PKB harus hadapi muktamar tandingan. Kalian pilih yang mana? Oke. Kita pilih yang TV One News, jarang-jarang kita baca, nanti kita tambahkan dengan yang lain. Sejumlah kader PKB akan gelar muktamar tandingan. Muhaimin itu ya. Bali TV One News, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Caimin menyebut rencana muktamar tandingan tanggal 2-3 September di Jakarta merupakan tindakan liar. Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasan kepada orang-orang yang nggak jelas dari mana, kata Caimin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi. Sebelumnya, sebagian kader PKB yang diakomodasi oleh fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 dewan pimpinan cabang dan puluhan dewan pimpinan wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan PBNU. Oh, ini permasalahannya, karena tanpa ada dukungan PBNU. Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang, terutama para kiai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah, kata dia di Kabupaten Badung. Selain itu, pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Khalil Stakuf, Yakut Koyol Komas, dan Lukman Edi juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang. Jadi ini yang menjadi problem, karena PBNU tidak dilibatkan dalam proses muktamar. Kemudian kalau kita baca di lainnya, bahwa saat PKB hadapi muktamar tandingan di Kumparan, kita menambah sedikit 1 menit, PKB yang setelah melaksanakan muktamar, maksudnya Caimin, itu kemudian mengangkat Ma'ruf Amin jadi Ketua Dewan Syuro PKB. Oh, ini menjadi penyeimbang karena Kiai Ma'ruf di sini, tapi muktamar Bali
mendapat tandingan oleh PBNU memutuskan menggelar pada 2-3 September mendatang. Wah, ini seru ini. Hasil muktamar 46 PKB, Caimin jadi ketua umum lagi dan resmi gabung Prabowo Gibran. Kim plus kalau dalam DKI Jakarta. Yang sementara ini Kiai Ma'ruf Amin sepertinya tidak terdengar, tapi tak tahu kemudian menjadi Dewan Suro 2024-2029 yang selanjutnya keberadaannya adalah mendukung Prabowo Gibran yang waktu itu adalah menjadi oposisi, menjadi lawan dalam proses kontestasi. Caimin hasil muktamar otomatis disahkan 7 kali 24 jam di Menkumham. Mengatakan 7 kali 24 jam, kata Caimin. Wah, itu kita tunggu apakah betul akan disahkan. Pak Ma'ruf Amin sebut sulit lupakan PKB dan sentil anak presiden yaitu Zeni. Kemudian ada 4 agenda, 4 yang menjadi gangguan di muktamar PKB. Misalkan terkait ada demonstrasi, itu gangguan atau memang protes. Kemudian muktamar PKB Bali sahkan Caimin, kemudian ada muktamar di Jakarta, maksudnya diprakarsai oleh Malik Haramain, sekretaris DPP PKB. Malik Haramain dalam jumpa pers. Kemudian jumpa persnya juga di Bali. Malik Haramain di Hotel Mahagani. Kemudian dihadiri Lukman Edi dan Ketua Bidang Agama dan Dakwah Syekhul Islam, serta sebuah jembatan mengatasnamakan tim penyelamat PKB. Beberapa pertimbangan sebagaimana saya sampaikan tadi, PBNU tidak dihadirkan atau tidak dilibatkan. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Masih ingat kalau kita kembali kepada 2008, muktamar waktu itu ada 2, Ancol sama Parung. Parung itu Gus Dur, Ancol itu Caimin. Dan akhirnya waktu itu yang memenangkan adalah Caimin. Waktu itu ada hubungannya dengan pemerintahan SBY itu tidak ya? Ya, waktu itu memori kita itu seperti itu. Dan pada saat ini akan ada 2-3 September akan ada muktamar tandingan. Padahal kalau menurut Caimin 7 kali 24 jam akan disahkan oleh Kemenkumham. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan disahkan atau tidak? Dan bagaimana selanjutnya dalam proses dalam kontestasi politik nasional? Menurut analisis saya, pertama, menurut saya ini serius. Konflik ini konflik serius. Bisa-bisa PKB tidak bisa mencalonkan yang namanya para calon kepala daerah kalau sampai detik akhir itu tidak ditandatangani oleh Kemenkumham. Bisa-bisa, karena salah satu proses pencalonan itu adalah ya tanda tangan Kemenkumham, maksudnya disahkan oleh Kemenkumham. Tapi dalam bahasa Caimin 7 kali 24 jam. Nah, ini mungkin bisa diklarifikasi yang saya sampaikan ini ya. Intinya bahwa DPP PKB kalau misalkan ada yang menolak terkait dengan apa yang terjadi di Bali, muktamar 6 di Nusa Dua Bali, maka itu terjadi problem terkait dengan masalah PKB. Apalagi nanti misalkan tanggal 2-3 September itu akan ada muktamar tandingan. Ya kita lihat aja bagaimana pada prosesnya nanti, apakah memang dualisme benar atau tidak, atau kemudian Kemenkumham itu memberikan legalisasi atau tidak terkait dengan kepengurusan PKB. Terancam. Bahaya juga ya. Loh, kan kemarin sudah memberikan rekomendasi ke berbagai
berbagai calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Sekali lagi, yang saya tahu, bisa kalian mengklarifikasi, yang saya tahu adalah ditandatangani rekomendasi ketua umum dan sekretaris umum. Nah, apakah juga ada perubahan antara ketum sama sikum pada saat ini di level Caimin atau tidak? Seandainya terjadi perubahan, maka SK Kemenkumham wajib untuk sah sebelum proses pendaftaran. Tetapi kalau misalkan tidak terjadi perubahan, maka apakah ada gugatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang akan melaksanakan muktamar tandingan? Kalau tidak, mungkin ya aman-aman saja Caimin sama sekjen yang terpilih dan petahana. Itu yang akan menjadi poin. Hanya saja yang kedua, mungkin semua melihat waktu kemarin Pak Jokowi tidak hadir, Pak Prabowo tidak hadir. Ada berbagai spekulasi pemikiran, ketidakhadiran Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu mungkin ya supaya netral terhadap kubunya Caimin, terhadap kubunya PBNU atau Malik Haramain. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini serius, bahwa Pak Prabowo sama Caimin sudah tidak bertemu. Maksudnya, ya ini sisa-sisa dari Pilpres kemarin yang pada waktu itu proses kontestasinya serius. Adapun saat ini Caimin PKB, versi Caimin tentunya, itu bergabung dengan Kim Plus untuk DKI Jakarta, tetapi belum untuk semuanya. Nah, catatan itulah yang tentunya salah satu spekulasi mengapa Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu tidak hadir. Atau mungkin ada yang berpendapat lainnya lagi, minimal dua pendapat itu. Tetapi bahwa kalau kita melihat kemarin PAN yang kemudian juga melaksanakan regenerasi muktamar juga, Pak Jokowi hadir, Pak Prabowo juga hadir, memberikan sambutan kedua-duanya. Kalau kita melihat dari situ, mengapa ya? Ada sebuah tanda tanya besar, mengapa ya di Bali Pak Jokowi sama Pak Prabowo tidak hadir? Kok berbeda yang terjadi dengan PAN, yang memang PAN mulai awal itu melakukan dukungan terhadap Pak Prabowo, dukungan kepada Pak Jokowi. Meskipun pada awalnya PAN itu adalah bukan mendukung Pak Jokowi, selalu mendukung Pak Prabowo mulai 2014, 2019, sampai 2024, total untuk Pak Prabowo. Tapi berbeda dengan PKB Caimin yang awalnya ada total Pak Jokowi, kedua total Pak Jokowi. Pada waktu proses untuk menghadapi 2024, ya harus berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ya kita tunggu aja, ini kita tidak bisa memutuskan mengapa Pak Prabowo sama Pak Jokowi tidak hadir di muktamar. Kita lihat aja nanti apakah betul yang menjadi spekulasi pemikiran pertama ataupun yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah PKB Caimin akan disahkan? Belum tentu. Apakah PKB versi Malik Haramain atas rekomendasi PBNU yang akan diakomodir? Iya, juga belum tentu. Kok bisa dikatakan belum tentu? Karena PKB Caimin sudah melaksanakan muktamar, kalau Malik Haramain versi PBNU masih akan. Dan di sini adalah proses hukum nanti yang akan memutuskan. Jadi kalau menurut saya, Kemenkumham tidak akan memberikan legalisasi sebelum ada keputusan hukum dari pengadilan, dan itu membutuhkan waktu. Sehingga sangat mungkin Caimin atau PKB Caimin tidak bisa terlibat pilkada dalam proses ini. Dalam proses pilkada pendaftaran 27-29 Agustus. Tetapi kalau misalkan sudah disahkan, ya aman-aman saja untuk menjadi bagian dari proses pilkada 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keberadilan. Kita tunggu dalam proses selanjutnya
dinamika yang terjadi di PKB. Kalau saya mengatakan, bisa dikatakan ini ada dualisme PKB. Yang selanjutnya, negara lewat Menkumham kemudian perlu terlibat untuk memutuskan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bahan untuk dilanjutkan diskusinya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.